Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung, terang. Aku ada di balkoni yaitu tuh. Ya. Mendung, nggak panas kayak gitu dan ada orang renang kayak gitu tuh. Hari ini di Singapura itu akan share kepada teman-teman bahwa saya akan membahas tentang pertemanan di luar negeri atau khususnya di Singapura ya. Tapi dimanapun kalian berada, itu mungkin aja sama aja, kurang lebih kayak gitu, beda tipis-tipis kayak gitu. Jadi hati-hati banget kalian dalam berteman di luar negeri ya. Pertemanan di luar negeri itu adalah pertemanan yang bisa dibilang nggak real kayak gitu ya. Soalnya kalian bertemu aja di luar negeri, kalian waktu bekerja berteman, terus ya sebatas teman, sebatas tahu aja kayak gitu. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak sekali kasus yang berteman sini, berteman sana, berteman sini, berteman sana, itu akhirnya saling bermusuhan. Kenapa? Banyak faktor, ya. Ada yang mulainya saling iri, ada yang mulainya melalui uang, pinjam meminjam, kepercayaan dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang seperti itu ya. Karena memang di luar negeri itu pertemanan itu awal-awal smooth aja, oke-oke aja kayak gitu. Nanti kalau setelah nanti kita dekat dengan ini, dekat dengan itu, akhirnya banyak connection, banyak teman, ke bawah ke sini, bawa ke sana kayak gitu. Akhirnya banyak sekali kan temen kayak gitu. Gak usah bangga punya banyak temen gitu. Karena ujung-ujungnya nanti kalian pasti akan rugi sendiri. Kenapa? Karena pertemanan itu pertama kali baik, hai kayak gitu-gitu, bla 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 kayak gitu. Nanti lama-lama, say, aku tuh kebentar, orang rumah tuh lagi butuh duit. Nah, ini yang jadi acuan yang paling banyak tuh kayak gini nih. Akhirnya pinjeminlah duit, karena yang halo, iya bagaimana kabarmu, gimana kayak gitu, akhirnya memberanikan diri untuk saling pinjam meminjam antara duit yang ikut arisan lah atau yang lainnya. Metode itu banyak sekali ya pertemanan itu. Misalnya tuh pinjam duit, si B ini pinjam duit ke A karena si B ini menganggap bahwa si A ini temennya kayak gitu, jadinya nggak mungkin dong nanti si A nggak kasih duit kan, mungkin pikirannya gitu. Akhirnya si A ini kan juga malu kalau nggak minjemin dia, kan teman aku lagi kesusahan kan nggak enak juga. Nah kayak gitu akhirnya perasaan. Namun lama-lama akhirnya si B ini janji nanti tanggal sekian aku akan balikin, ternyata tuh molor kayak gitu. Dan akhirnya dari situlah kalian akan merasakan. Jadi sebelum kalian merasakan hal-hal seperti itu, lebih baik jaga jarak. Berteman ya biasa aja, namun kalau tentang masalah uang pinjam meminjam, lebih baik kalian hindari itu. Karena kenapa? Kalau waktu meminjam si teman ini tuh baik tuh, aku janji nanti gajian aku kasih ke kamu bla 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 dan lain sebagainya. In the end waktu gajian, maaf ya uangnya tuh nggak cukup buat orang di rumah dan bla 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 lainnya. Memangnya kita juga nggak butuh gitu loh maksudnya ya teman-teman ya. Jadi jangan anyhow kalian meminjamkan uang ya. Pinjam meminjam uang itu jangan pernah kalian lakukan. Banyak banget kasus yang gara-gara meminjam uang kayak gini tuh akhirnya buntutnya ada yang lapor polisi, ada yang kehilangan. Aduh, pokoknya kalian harus berhati-hati deh ya. Yang namanya pertemanan di luar negeri itu hati-hati banget pokoknya. Terus banyak sekali kasus ya, itu yang di grup lah, pokoknya di mana-mana kayak gitu. Setelah meminjam uang sebanyak 18 juta, ternyata si temennya ini kabur, nggak ada kabar beritanya.
Ternyata lagi ini teman aku sendiri malah minta karena orangnya ini sudah agak tua kayak gitu ya, yang dititipin dia itu teman aku yang lantai 10 itu tuh nitipin duit transfer ke Indonesia. Nah, katanya si ibu-ibu ini tuh mau off day kayak gitu. Ya udah Bu, tolong dong ditransferin uang aku kayak gitu. Dibawalah ini uangnya. $500 kayaknya. 500 atau 600 kayak gitu. Oh, 600. Yang 500 dikirim, yang 100 dipinjam. Oke, aku pinjemin 100. In the end, si ibunya ini ternyata tiba-tiba menghilang, ternyata pulang gitu loh teman-teman. Jadi kalau masalah uang jangan pernah percaya dengan siapapun ya teman-teman, kecuali kalian tahu, bener-bener tahu karakter dia itu orang bener apa enggak. Itu pun kalian harus pokoknya triple check deh gitu. Jangan anyhow kasih duit atau kasih pinjam duit ke orang lain kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi berhati-hatilah dalam berteman di luar negeri ya, dimanapun kalian berada ya. Pokoknya selalu waspada aja deh daripada hal-hal buruk ya kayak gitu menimpa kayak gitu. Jadi karena banyak banget sih yang nge-DM tentang uang itu sampai pusing banget sumpah. Mbak, aku tuh ingin gimana solusinya ini tuh kayak gini tuh, gimana solusinya, banyak banget saking banyaknya. Ya udah aku sharing aja di sini karena siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman ya, teman-teman ya. Yang namanya uang jangan pernah kasih pinjam ke orang lain gitu ya. Jangankan orang lain, ini teman saudara sendiri di kampung, di rumah aja kita mau ngambil juga ribet, malah jadi dipinjemin ditagih susah, nggak dipinjemin juga marah. Pokoknya kita mendingan sama-sama marah, ini sama-sama dipinjemin, nanti in the end-nya ujung-ujungnya juga saling marahan kayak gitu. Sama-sama marahnya mendingan kita saling marahan tapi kita nggak kehilangan, kan gitu logikanya ya teman-teman, daripada kita sudah keluar uang, kita sudah mengeluarkan ya punya kita buat dia, in the end ditagih malah marah-marah. Daripada marah-marah di belakang, ya marah-marah di depan nggak apa-apa lah, yang penting kita nggak kehilangan. Gitu aja ya teman-teman, itu aja informasi dari ini, semoga bermanfaat dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.